Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nawara Martanti, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret. Dalam video ini, kita akan belajar materi fisika SMA kelas 11, yaitu materi elastisitas dan hukum Hooke. Materi ini termasuk dalam kompetensi dasar 3D2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan 4D2, yaitu melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Dalam materi ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu elastisitas zat padat, hukum Hooke, dan susunan pegas. Dan yang pertama, kita akan belajar subbab elastisitas zat padat. Submateri pertama yang akan kita pelajari yaitu elastisitas zat padat. Pada submateri ini kita akan mempelajari definisi elastisitas, regangan, tegangan, dan modulus elastis. Kemudian menganalisis persamaan regangan, tegangan, dan modulus elastis. Dan selanjutnya menerapkan persamaan regangan, tegangan, dan modulus elastis untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan video ini terlebih dahulu. Kecil baru kelihatan efek atau dampak. Hit, sekarang titik yang bawah lebih menunduk. Pada video yang kita perhatikan tadi, terdapat seseorang sedang bermain ketapel. Pada ketapel sendiri terdapat karet dan juga batu. Ketika karet dalam ketapel ditarik, atau dalam video berikut ini, ketika karet ditarik, maka karet akan meregang. Dan ketika tarikannya dilepas, maka batu dalam ketapel akan terlontar ke depan dan karet akan kembali ke bentuk semula. Kemampuan karet dalam meregang saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula ini disebut dengan elastisitas. Jadi, apa itu elastisitas? Elastisitas merupakan kemampuan satu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya mengenai benda tersebut dihilangkan. Benda sendiri digolongkan dalam dua jenis, yaitu benda yang memiliki kemampuan elastisitas dan yang tidak memiliki kemampuan elastisitas. Untuk mengetahui contoh benda apa saja yang memiliki dan tidak memiliki kemampuan elastisitas, maka kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan menggunakan 4 benda. Yang pertama, karet gelang. Kemudian yang kedua, plastisin. Yang ketiga, plastik. Dan yang keempat, pegas. Di sini saya menggunakan pegas mainan. Sesuai dengan definisi elastisitas, maka kita coba beri gaya pada benda-benda tadi, kemudian kita lihat kondisinya setelah gaya yang kita berikan tadi kita hilangkan. Yang pertama yaitu karet gelang. Ini kondisi awalnya. Kemudian kita beri gaya berupa gaya tarik, maka karet akan meregang. Kemudian kita lepas atau kita hilangkan gayanya. Kondisi karet dapat kembali ke bentuk semula, maka karet digolongkan dalam benda yang memiliki kemampuan elastisitas. Kemudian yang kedua, plastisin. Ini kondisi awalnya. Kemudian kita beri gaya. Ini kondisi setelah dikenai gaya. Kemudian kita lepaskan atau kita hilangkan gayanya. Plastisin tidak dapat kembali ke bentuk semula, maka plastisin digolongkan dalam benda yang tidak memiliki kemampuan elastisitas. Kemudian plastik. Kondisi awalnya. Kemudian kita beri gaya tarik. Kemudian kita lepaskan. Kondisi plastiknya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau tetap seperti saat kita beri gaya tadi. Maka plastik digolongkan dalam benda yang tidak memiliki kemampuan elastisitas. Dan yang terakhir ada pegas. Kita beri gaya
tarik agar pegasnya meregang, kemudian kita lepaskan atau kita hilangkan kayanya. Kondisi pegas dapat kembali ke bentuk semula, maka pegas digolongkan dalam benda yang memiliki kemampuan elastisitas. Jadi, karet gelang dan pegas termasuk dalam benda yang memiliki kemampuan elastisitas, sedangkan plastisin dan juga plastik termasuk dalam benda yang tidak memiliki kemampuan elastisitas. Benda yang memiliki kemampuan elastisitas ini disebut dengan benda elastis. Benda elastis merupakan benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya mengenainya dihilangkan. Contohnya ada pegas, karet gelang, dan juga ada slinky. Sebaliknya, benda yang tidak memiliki kemampuan elastisitas disebut dengan benda plastis, yaitu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Contohnya ada plastik, plastisin, kemudian ada tanah liat. Sekarang kita masuk ke besaran elastisitas zat padat. Dalam elastisitas zat padat ini akan dibahas 3 besaran, yaitu ada tegangan, regangan, dan ada modulus elastis. Yang pertama yaitu tegangan yang disimbolkan dengan sigma atau seperti ini. Tegangan atau stres adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Tegangan definisikan sebagai sebagi antara gaya tarik F yang dialami oleh kawat dengan luas penampangnya atau A, yang secara sistematis dituliskan dengan sigma sama dengan F per A. F merupakan gaya dengan satuan Newton, A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi, dan sigma merupakan tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Selanjutnya yaitu regangan yang disimbolkan dengan E kecil atau seperti ini. Regangan atau strain ada perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan didefinisikan sebagai sebagi antara pertambahan panjang theta L dan panjang awal L, yang secara sistematis dituliskan dengan E sama dengan theta L per L. E merupakan regangan tanpa satuan, theta L merupakan pertambahan panjang benda dengan satuan meter yang diperoleh dari LA atau panjang akhir benda dikurangi L, panjang awal benda dengan satuan meter. Sekarang kita masuk ke grafik tegangan terhadap regangan, dan berikut ini merupakan grafiknya. Pada grafik tersebut dibedakan menjadi 2 daerah, yaitu daerah deformasi elastis dan daerah deformasi plastis. Pada deformasi elastis, jika tegangan dihilangkan, maka kawat akan kembali ke bentuk semula, berbanding terbalik dengan deformasi plastis. Pada deformasi plastis, apabila tegangan dihilangkan, maka kawat tidak akan kembali ke bentuk semula. Grafik tegangan terhadap regangan ini membentuk garis linear, yaitu di daerah deformasi elastis, tepatnya dari titik O sampai ke titik A, sehingga regangan sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan, dan berlaku hukum Hooke. Dan titik A ini disebut dengan batas hukum Hooke. Sedangkan B merupakan batas elastis. Di bawah titik B, yaitu A ke B, masih termasuk deformasi elastis, meskipun grafiknya sudah tidak linearitas atau di luar linearitas. Sedangkan B ke atas, deformasi kawat adalah plastis. Sehingga ketika tegangan dihilangkan, maka kawat tidak akan kembali ke bentuk semula dan mengalami deformasi permanen. C pada grafik ini merupakan titik tekuk. Ketika melewati titik ini, hanya dengan sedikit gaya yang diberikan, maka menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Ketika tegangan mencapai maksimum atau tegangan paling besar, maka akan menyebabkan kawat patah dan mencapai titik E, yaitu titik patah. Selanjutnya yaitu modulus elastis atau modulus Young. Modulus elastis adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Modulus elastis ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Semakin besar nilai modulus elastisnya, maka semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Sekarang kita masuk ke persamaan matematis modulus elastis atau modulus Young. Modulus elastis diperoleh dari tegangan per regangan, atau dapat dituliskan dengan E besar sama dengan sigma per E kecil sama dengan F per A dibagi atau per delta L per L, sehingga diperoleh E sama dengan FL per A kali theta L, atau F sama dengan AE per L dikali theta L. E di sini merupakan modulus elastis dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Dan berikut ini merupakan besarnya modulus elastis pada berbagai zat, yaitu ada besi, baja, perunggu, aluminium, beton, batu bara,
marmer, granit, kayu atau pinus, nilon, dan tulang muda. Dan berikut ini adalah besarnya modulus elastisnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Ada sebuah contoh soal, terdapat sebuah tali berdiameter 4 mm dan memiliki panjang awal 2 meter yang ditarik dengan gaya 200 Newton sehingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Hitung A tegangan tali, B regangan tali, dan C modulus elastis atau modulus Young. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama diketahui D atau diameter sama dengan 4 mm sehingga dapat diperoleh R atau jari-jarinya sama dengan 2 mm atau sama dengan 0,002 meter. A atau luas penampang diperoleh dari luas lingkaran yaitu pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 0,002 meter dikali 0,002 meter sehingga diperoleh 0,000125 meter persegi. Sehingga A atau luas penampangnya sama dengan 12,56 kali 10 pangkat 6 meter persegi. Kemudian F atau gayanya yaitu 200 Newton. L atau panjang awal sama dengan 2 meter, sehingga theta L atau pertambahan panjangnya 2,02 dikurangi 2 sama dengan 0,02 meter. Yang ditanyakan yaitu A tegangan, B regangan, dan C modulus Young. Sekarang kita hitung penyelesaian dari yang ditanyakan. Yang pertama tegangan, yaitu menggunakan persamaan sigma sama dengan F per A, di mana F sama dengan 200 Newton, sedangkan A sama dengan 12,56 dikali 10 pangkat 6 meter persegi, sehingga sigma sama dengan 200 per 12,56 dikali 10 pangkat 6, diperoleh tegangan sama dengan 15,92 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Yang kedua yaitu regangan, menggunakan persamaan E sama dengan theta L per L. Theta L diketahui 0,02 meter, sedangkan L diketahui 2 meter, sehingga regangan sama dengan 0,01. Dan yang terakhir adalah modulus Young. Modulus Young atau E besar sama dengan sigma per E kecil. Diketahui sigma sama dengan 15,92 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. E kecil sama dengan 0,01. Sehingga E besar atau modulus Young sama dengan 15,92 dikali 10 pangkat 6 per 0,01. Diperoleh modulus Youngnya sama dengan 1,6 dikali 10 Newton per meter persegi.